Kisah kita dimulai di sebuah kota kecil yang terletak di antara pegunungan di Korea Selatan. Di sebuah ruang kelas SMA, seorang guru sedang menjelaskan kepada para murid cara menggunakan rumus-rumus. Protagonis kita, Yoon Ah-jun, melirik ke arah murid lain yang sepertinya sedang tertidur. Murid itu adalah Shonna. Dia menyadari pria itu baru saja mengganti gaya rambutnya dan menyimpulkan, itulah sebabnya seluruh sekolah heboh pagi ini. Sambil terus mengamati Sean, dia memperhatikan kulitnya yang terawat dan fitur wajahnya yang proporsional sempurna. Sekecil kota mereka, tapi selain penampilannya, sikapnya yang santai dan ramah. Seolah-olah dia berasal dari keluarga kerajaan. Hampir seolah-olah dia tidak cocok berada di kota. Sangat cocok dengan kota ini, dan bahkan keputusannya pindah sekolah di waktu yang aneh. Dia seorang pangeran menawan sejati, mengubah semua orang di sekolah menjadi pendukungnya dalam waktu singkat. Yuna menyimpulkan dalam hati. Sang guru yang juga menyadari Sean mengantuk, menegurnya mengatakan bahwa karena tidurnya sudah selesai. Terkejut, Sean berdiri melihat buku catatannya dan mengeluh. Dia harus maju untuk mengerjakan soal berikutnya agar semua orang bisa melihat tentang sulitnya soal matematika itu. Guru itu menjawab bahwa itu seharusnya tidak sulit baginya. Dengan malu, Sean berkata, dia belum pernah mengerjakan soal seperti itu. Dan mungkin karena dia masih sedikit mengantuk soal itu, terasa lebih sulit dari biasanya. Karena secara teori di sekolahnya yang dulu, dia pasti sudah mengerjakan soal-soal serupa. Dengan serius dan nyaris tanpa ekspresi protagonis, kita bangkit dan berjalan ke papan tulis, yang mengingatkan semua orang bahwa Yuna adalah murid peringkat 1 di kelas. Teman-teman sekelasnya mulai tertawa, seolah-olah mereka baru saja mendengar lelucon. Guru itu kemudian melihat ke seluruh kelas dan memanggil Yoon Ah-jun untuk mengerjakan soal yang tidak bisa dikerjakan Sean. Tanpa kesulitan, dia menyelesaikan soal itu dengan cepat dan dipuji oleh sang guru. Berbalik untuk kembali ke tempat duduknya Yuna, mengoreksi sang guru, dalam hati memberitahu kita bahwa sebenarnya dia adalah murid terbaik di sekolah, tapi menurutnya itu bukanlah pencapaian yang hebat. Lagi pula, sekolahnya sangat kecil, tidak sulit untuk menjadi murid terbaik di sana. Saat Yuna kembali ke tempat duduknya, guru itu menatap Sean dan bertanya apakah dia tidak malu karena dikalahkan oleh seorang gadis. Seon tertegun dengan apa yang baru saja dia dengar. Masih bingung, Sean mulai menjawab guru itu mencoba membela Yuna. Tapi dia diinterupsi oleh murid lain yang menendang kursinya dengan keras. Guru yang kesal menunjuk ke arah murid itu. Dan kita pun mengetahui namanya adalah Jin Kwan. Guru itu memberitahu Jin bahwa dialah yang memutuskan kapan kelas berakhir dengan ekspresi serius. Jin menatap guru dan menjelaskan bahwa dia benar-benar perlu ke kamar mandi. Membuat suara berisik dan menarik perhatian semua orang. Murid itu menguap seolah tidak terjadi apa-apa. Jawaban guru bangkit dan mulai berjalan menuju pintu. Dia menatap guru mengatakan bahwa dia yakin kelas sudah selesai. Dan dia bahkan sudah membuka ikat pinggangnya. Jin tanpa menunggu, dan guru yang jengkel akhirnya membubarkan kelas. Murid-murid lain membicarakan Jin mengatakan dia gila dan seorang gangster wannabe. Yuna tampak tak acuh terhadap semua keributan itu. Kelas berakhir dan semua orang tampak cukup bersemangat dengan berakhirnya hari. Seorang murid mendekati Yuna, membuat Yuna menyelesaikan soal persamaan menggantikannya. Dia menatap Sean dan menyuruhnya minggir, memanggilnya. Kita melihat bahwa murid ini adalah Sean. Dia tampak sedikit canggung. Sean meminta maaf karena secara tidak langsung, Sean terkejut dengan kata-katanya tetap di sana untuk melihat apakah Yuna akan mengatakan hal lain. Yuna berdiri mengatakan dia perlu ke kamar mandi dan mereka menghalangi jalannya. Dan berkomentar bahwa sikapnya sangat bermasalah. Mereka menyarankan Sean untuk tidak membuang-buang waktu berbicara dengan Yuna. Sean dengan canggung meminta maaf dan menyingkir. Gadis-gadis lain di kelas melihat saat Yuna berjalan pergi, karena dia adalah gadis yang menyebalkan. Sambil berjalan, Yuna menatap sepatunya yang sudah usang. Dia menghela napas dan berpikir tentang bagaimana semua pakaiannya sudah usang dan telah dipakai berulang kali. Sebagian besar murid di sekolah itu tidak berada dalam situasi yang jauh lebih baik darinya. Satu-satunya orang yang benar-benar menonjol Sean, pangeran sekolah, selalu mengenakan pakaian yang terawat sempurna dan jam tangan mahal. Aku benci orang sepertinya, pikir Yuna. Adegan beralih ke pegunungan. Protagonis kita tahu bahwa biasanya di kota kecil di tengah pegunungan ini, hari menjadi gelap cukup awal. Meskipun begitu, di sanalah dia berjalan mendaki gunung sepulang sekolah. Sayangnya, rumahnya adalah tempat yang sangat buruk untuk belajar.
Tidak ada meja belajar, dan rumahnya sangat berantakan dan kecil. Protagonis kita memberitahu kita, dia bisa saja tinggal di sekolah untuk belajar. Tetapi, beberapa gadis tidak begitu menyukainya, dan mencari-cari alasan untuk mengganggunya. Yuna berada dalam dilema, dia perlu belajar dan fokus. Tapi tidak punya tempat tujuan, sampai beberapa hari yang lalu saat dia sedang berjalan tanpa arah. Setelah dipukuli oleh ibunya yang mabuk, dan dia menemukan gubuk kecil ini. Dia menyadari bahwa perabotan di dalam gubuk tidak setua bagian luarnya. Di tengah pegunungan sebuah tempat yang sempurna, bisa dibilang tempat suci untuk belajar. Jadi, dia menyimpulkan seseorang pasti baru saja tinggal di sana, tapi itu tidak penting. Dia telah menemukan tempat yang sempurna. Kosong terbengkalai dan damai semua yang dia butuhkan. Saat dia mengambil kuncinya untuk membuka gembok, dia menyadari gemboknya sudah terbuka. Yuna masuk ke dalam gubuk dalam hati, memberitahu kita bahwa sebenarnya ada satu orang lagi yang tahu tentang tempat ini. Kamu tidak kembali setelah pergi ke kamar mandi. Apa kamu tidur di sini selama ini? Seolah-olah itu adalah rutinitas biasa. Jin mulai menyiapkan mie. Jin Chuan orang dengan reputasi terburuk, bukan hanya di sekolah, tapi di seluruh kota. Tanya Yuna, dia menjawab ya, dan bahwa dia berencana untuk tidur lebih lama lagi dengan acuh tak acuh. Yuna menyuruhnya untuk tidak usah sungkan. Jin turun dari mezanin kecil tempat dia berada. Sambil meregangkan bahunya, dia bertanya pada Yuna apakah dia mau mie instan. Tanpa menunggu jawaban Yuna, dia hanya bertanya apakah Yuna mau pakai telur atau tidak. Menjawab ya, dia memintanya untuk tidak mengaduknya seperti yang dia lakukan terakhir kali. Protagonis kita memberitahu kita bahwa dia sudah mengenal Jin Kuan cukup lama. Rumor mengatakan dia kehilangan orang tuanya saat masih kecil dan berpindah-pindah dari satu kerabat ke kerabat lainnya. Sampai akhirnya tiba di kota ini. Rupanya keluarganya memiliki hubungan dengan mafia. Itulah sebabnya orang tuanya meninggal. Ada rumor bahwa dia pernah memukul guru dan Jin memasak sementara Yuna belajar. Seolah sudah menjadi rutinitas mereka berdua telah berbagi gubuk itu selama beberapa waktu. Dia sering terlibat dalam perkelahian. Meskipun bersekolah di sekolah yang sama selama setidaknya 1 tahun. Yuna bahkan belum pernah berbicara dengannya. Dia percaya keadaan akan tetap seperti itu sampai kelulusan. Tapi semuanya berubah secara tak terduga 1 minggu yang lalu. Setelah menemukan gubuk itu, Yuna sedang bersemangat belajar sampai dia mendengar suara aneh dari dalam gubuk. Melihat ke arah suara itu, Yuna melihat mata tajam Jin dan menyadari bahwa dia bukan satu-satunya orang yang menggunakan gubuk terbengkalai itu. Ketakutan berpikir dia baru saja menyusup ke rumah Jin dan mengetahui reputasinya. Pikiran Yuna berkecamuk setelah bertemu dengannya Jin Kuan, anak laki-laki paling bermasalah di kota. Tapi bukannya marah, Jin malah berjalan melewatinya. Dan belum pernah melihat siapapun di sana selain dirinya. Dia dengan cepat mulai mengemasi barang-barangnya dan meminta maaf karena telah masuk. Dan memberitahunya kalau tempat itu bukan rumahnya. Jin menjelaskan kalau dia sudah menggunakan gudang itu selama sebulan. Karena tidak percaya, Yuna bertanya lagi, apakah benar tidak ada yang tinggal di sana? Dan Jin membenarkan kalau memang tidak ada. Jadi, apa yang kamu lakukan di sini? Bersenang-senang sendirian. Jin menjawab setelah berpikir sejenak, sambil memperhatikan ekspresi kaget Yuna. Jin berkata, kau tahulah, tidur siang dan semacamnya jangan berpikiran kotor. Jin berkata kalau dia tahu Yuna menggunakan gudang itu untuk belajar. Karena malu, Yuna berkata, dia tidak memikirkan hal seperti itu. Tapi, sebelum dia bisa berkata lebih banyak, bagaimanapun juga reputasi Jin sangat buruk, dan tindakannya jelas tidak bisa ditebak. Sambil naik kembali ke mezanin, dia kembali tidur sama sekali tidak terganggu dengan kehadiran Yuna. Masih mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Yuna tidak percaya Jin begitu saja kembali tidur. Dia bertanya-tanya, apakah seharusnya dia pergi? Yuna tahu pilihan paling cerdas adalah pergi dari sana. Tapi tempat ini sangat sempurna untuk belajar dan dia tahu. Kemungkinan untuk menemukan tempat seperti ini lagi pada dasarnya adalah 0. Meyakinkan dirinya sendiri bahwa tempat itu bukan milik Jin. Bahkan jika Jin menemukannya sedikit lebih dulu darinya. Jadi, dia pun naik untuk memeriksanya. Dia mengamati Jin untuk memastikan apakah pria itu benar-benar tidur. Itu tidak memberinya hak untuk mengklaimnya. Yuna merasa aneh kalau Jin selama ini tidur di sana saat dia belajar dan dia tidak pernah menyadarinya. Ternyata masih terjaga. Jin membuka matanya dan berkata pada Yuna jika ada yang ingin dikatakan. Katakan saja. Terkejut Yuna dengan cepat berdiri.
membuat kepala dan bahunya terbentur langit-langit yang rendah. Benturan itu membuatnya kehilangan keseimbangan dan mulai terjatuh. Jin yang menyadari Yuna akan jatuh meraih pergelangan tangannya dan menarik gadis itu ke arahnya, membuat Yuna jatuh di atas tubuhnya dengan kepala bersandar di dadanya. Jin memperingatkannya untuk berhati-hati karena pagar pembatas di sana tidak terlalu tinggi. Dia menjadi sangat malu dan wajahnya memerah seperti cabai. Dia buru-buru menjauh dari Jin, menyuruh pria itu untuk melepaskannya. Mengatakan begitukah cara Yuna memperlakukan orang yang baru saja menolongnya sambil berusaha mengalihkan topik. Dan saat dia melihat lebih dekat pada punggung dan rambutnya, dia tahu kalau itu adalah Yuna. Jin menjelaskan bahwa itu karena biasanya di kelas dia duduk 2 meja di belakang Yuna. Berbagi tempat ucap Yuna dengan keras dan terkejut. Menanggapi komentar Yuna, Jin mengatakan bahwa karena mereka berdua membutuhkan tempat yang tenang, tetapi tujuan mereka berbeda. Masih terkejut, Yuna merasakan tangan Jin di pinggangnya dan menyadari posisi mereka berdua. Yuna hanya di sana untuk menggunakan meja dan belajar Jin. Pikir dia tidak keberatan berbagi tempat itu. Itu sempurna karena dengan begitu mereka tidak akan saling mengganggu. Saat dia sedang tidur di mezanin, dia terbangun dan melihat seseorang sedang belajar. Maka hidup berdampingan di tempat ini seharusnya tidak masalah. Yuna tahu Jin ada benarnya, tapi meskipun begitu dia bertanya padanya, karena Jin hanya datang ke sana untuk tidur. Dia pasti sudah mengusirnya, tapi karena sudah jelas. Yuna bertanya bagaimana dia tahu kalau Yuna belajar di sana. Dia menjawab itu karena dia melihatnya 2 hari yang lalu. Jin dengan bercanda, berpura-pura tersinggung. Kenapa dia tidak tidur saja di rumahnya? Dia menjawab dengan nada yang sama. Yuna merasa aneh, karena Jin bisa mengenalinya hanya dengan melihat punggungnya. Kenapa kamu tidak belajar di rumahmu saja? Pertanyaan itu membuatnya teringat akan situasi yang dia hadapi. Dengan itu, dia menyadari bahwa sama sepertinya Jin menepukkan salah satu tangannya ke kasur dan mengatakan bahwa jika Yuna mencari tempat tidur, Jin juga pasti punya alasannya sendiri kenapa membutuhkan tempat itu. Mengalihkan pembicaraan, Jin meyakinkannya mengatakan dia akan membawa gembok dan bisa menitipkan kuncinya pada Yuna. Yuna bertanya, apakah dia yakin tidak ada yang tinggal di sana? Dan bagaimana jika ada orang lain yang masuk selain mereka? Masih bingung, Yuna mengatakan bahwa jelas Jin akan lebih nyaman menggunakan tempat itu sendirian. Jadi kenapa? Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan pertanyaannya, Jin menjawab seperti yang dia katakan sebelumnya. Dia tidak keberatan untuk hidup berdampingan, tapi Yuna masih terlihat sangat canggung. Sambil menatapnya, Jin berkata, "Jadi kamu mau kuncinya atau tidak?" Dia menjawab, "Iya," dengan malu-malu. Jin kemudian mengusirnya ke lantai bawah agar dia bisa kembali belajar dan berhenti mengganggunya. Yuna terdiam di sana selama beberapa menit tak bergerak, memikirkan apa yang baru saja terjadi. Dia mendekati kursinya bertanya-tanya, apakah benar-benar tidak apa-apa untuk berbagi tempat itu dengannya? Tapi kamu kan bahkan tidak mengenalku. Yuna berteriak dari lantai bawah. Jin, Yuna murid terpintar di sekolah, balasnya. Bukannya aku tidak bisa menghafal hanya karena nilaiku jelek. Nama orang-orang yang belajar bersamaku. Dia akhirnya meyakinkan dirinya sendiri, terutama Tetes, karena dia tahu tidak ada tempat belajar yang lebih baik dari sana. Dan begitulah protagonis kita menceritakan bagaimana kehidupannya bersama Jin dimulai. Gudang kecil itu dibagi menjadi 2 wilayah, dengan Jin tinggal di mezanin, tempat dia tidur, dan Yuna di lantai 1, belajar meskipun mereka berbagi tempat yang sama di sekolah. Mereka berpura-pura menjadi orang asing, lagi pula mereka tidak banyak bicara selama waktu yang mereka habiskan bersama. Jadi dia menatapnya dengan curiga. Tidak menyadari tatapan curiga Yuna, tapi sejak Jin mulai membawa mie instan ke rumah sebulan yang lalu, mereka mulai makan bersama. Berbicara dan berinteraksi sedikit lebih banyak satu sama lain, melirik Jin. Dan sekarang, setelah lebih sering berinteraksi dengannya, Yuna menyadari bahwa dia adalah orang normal. Sangat berbeda dari apa yang dikatakan rumor. Keduanya berbicara dengan cukup santai saat mereka bersama. Yuna bertanya berapa banyak telur yang dia masukkan ke dalam sup dan apakah ada yang pecah. Dia menjawab bahwa dari 5 telur 2 tidak pecah. Dia kemudian mulai mengeluh bahwa dia benci kalau kuahnya menjadi keruh karena telur. Mendengar keluhan itu, Jin menegurnya dengan serius, menjelaskan bahwa dia sudah harus memasak mie dengan cara yang sesuai dengan selera mereka berdua. Jadi, setidaknya yang bisa dia lakukan adalah membiarkan kuah keruh itu sambil menyerahkan sumpit padanya.
Mereka mulai makan sementara Jin menggerutu tentang betapa pemilihnya Yuna soal makanan. Mereka mulai makan dan Jin sengaja atau mungkin tidak menumpahkan kuah ke blus Yuna. Kesal Yuna mengomelinya karena menumpahkan kuah padanya, tapi Jin hanya mengangkat bahu mengatakan, dia bisa mencucinya dan memakai blus yang berbeda besok. Masalahnya, Yuna sudah berencana untuk memakai blus yang sama besok juga. Dia menatap tajam ke arah Jin sambil berharap tinjunya lebih besar, agar dia bisa memberinya beberapa pukulan untuk itu. Menyadari tatapannya, Jin berhenti makan. Oke, lepas blus itu. Aku akan mencucikannya untukmu, katanya sambil menunjuk blusnya. Lepaskan. Cuci pakai apa? Apa maksudmu? Tanya Yuna bingung. Jin bersikeras menyuruhnya untuk melepas blus itu. Apa dasar mesum? Teriak Yuna dengan cepat. Melihat adegan itu, Jin berkata untuk orang sepintar Yuna, dia suka sekali membenturkan kepalanya. Dia membalas Yuna dengan kesal sambil mengusap benjolan di kepalanya. Tiba-tiba Jin melepas kaosnya. Ya para pembaca sekalian, manhwa ini sangat menjanjikan. Malu dan benar-benar bingung Yuna menatapnya dengan bingung. Lepaskan bajumu dan pakai yang ini, katanya. Noda di bajumu seharusnya bisa hilang dengan mudah. Pakai sedikit sabun cuci piring, tambahnya. Sambil memberikan kaosnya. Kamu mau aku cucikan blusmu atau tidak? Tanya Jin dengan tidak sabar. Yuna merasa ini tidak perlu, tapi sebelum menjawab Jin, dia berhenti dan berpikir sejenak. Mencuci baju di rumah selalu merepotkan dan airnya sangat dingin, membuat tangannya sakit karena kedinginan. Seperti robot yang logis, dia mulai menghitung betapa praktisnya jika Jin yang mencucikan blusnya. Dia mengambil kaos dari tangan Jin dan memintanya untuk menunggu sebentar di luar. Tapi kan tidak banyak yang bisa. Sebelum Jin bisa menyelesaikan kalimatnya, Yuna berteriak menyuruhnya keluar. Mendesah sedikit karena kesal, Yuna menatap pintu selama beberapa detik sebelum berganti pakaian. Setelah beberapa menit, dia memanggil Jin masuk kembali. Dia berbalik untuk masuk, tapi berhenti sejenak menatap Yuna. Dia mengulurkan blusnya ke arah Jin, tapi Jin mulai berjalan masuk tanpa mengambilnya. Dan Yuna yang kebingungan bertanya apakah dia sudah berubah pikiran dan tidak akan mencucinya lagi. Jin mengambil blus itu dari tangan Yuna. Dia berjalan ke wastafel dan mulai mencucinya tanpa mengatakan apa-apa lagi. Yuna memperhatikannya sambil menghabiskan mie instannya. Dia merasa lucu melihat pria berotot seperti itu mencuci blus kotor di wastafel. Bahkan dia menyadari dia tidak pernah memperhatikan sebelumnya betapa bugar dan kuatnya Jin dan tidak seperti rumor yang beredar. Dia tidak memiliki tato geng sama sekali. Tenggelam dalam pikirannya tentang betapa berbedanya Jin dari apa yang dikatakan semua orang. Yuna menarik kaos Jin lebih dekat ke wajahnya. Dia mendengar Jin bertanya apa-apaan yang sedang dia lakukan. Dia membeku sejenak setelah mendengarnya, menyadari apa yang baru saja dia lakukan, mencoba untuk menutupinya, menghirup aroma wangi yang menempel di kaos itu. Pada saat itu, dia mulai mengipasi dirinya dengan kaos itu mengatakan bahwa mie instannya terlalu pedas dan membuatnya merasa kepanasan. Dia pun meminta segelas air padanya, malu dan mencoba mengalihkan perhatiannya dari apa yang baru saja terjadi. Adegan beralih ke beberapa saat kemudian di hari yang sama. Yuna meregangkan tubuh setelah selesai belajar. Jin sedang tidur nyenyak di mezanin. Dia mulai membereskan barang-barangnya saat mendengar Jin menguap. Saat dia bangun, dia menuruni tangga. Mezanin seolah-olah dia punya jam waker yang memberitahunya kapan Yuna selesai belajar dan bertanya apakah dia akan pulang. Yuna membandingkan Jin dengan seekor kucing. Karena sama seperti kucing, dia sepertinya selalu tahu kapan suasana di dalam ruangan berubah. Dia ingat bahwa pada awalnya, dia selalu bertanya-tanya apakah harus membangunkannya atau tidak untuk memberitahu bahwa dia akan pulang setelah belajar. Tapi dia tidak pernah perlu melakukannya, karena setiap kali dia selesai, Jin akan datang untuk mengucapkan selamat tinggal padanya dengan sendirinya. Tapi malam itu selain mengucapkan selamat malam seperti biasa, dia tampak khawatir karena Yuna pulang lebih larut dari biasanya. Yuna yang menyadari kekhawatirannya mengambil kesempatan untuk sedikit menggoda Jin. Jangan bilang kau benar-benar mengkhawatirkanku. Apa yang akan kau lakukan mengantarku pulang? Jin menatap Yuna dengan ekspresi serius yang nyaris membeku. Merasakan sikapnya yang dingin, atau mungkin karena dia sama sekali tidak punya selera humor, Yuna mengeluarkan senter dari tasnya. Dia menggunakannya untuk menerangi jalannya pulang. Jin memintanya untuk tidak menggunakan senter itu lagi. Yuna tidak mengerti kenapa Jin memintanya.
Jin menjelaskan bahwa orang-orang bisa mengetahui bahwa mereka menggunakan tempat itu. Cahaya senter bisa dengan mudah terlihat di malam hari. Sambil menyalakan dan mematikan senter, dia bertanya, bagaimana caranya dia bisa pulang tanpanya? Karena malam hari sangat gelap. Tanpa menjawab, Jin pergi ke lemari dan mulai mencari sesuatu. Dia menemukan sepotong kayu besar, mengambilnya dan berjalan ke arah Yuna. Yuna mulai mundur ketakutan. Dalam hati memarahi dirinya sendiri karena lengah di sekitar Jin. Dia kemudian mengulurkan potongan kayu itu ke arahnya dan memintanya untuk memegang salah satu ujungnya. Aku bisa melihat dengan jelas di malam hari, kata Jin. Seolah-olah hanya itu penjelasan yang dibutuhkan Yuna. Adegan beralih ke Jin dan Yuna yang sedang menuruni gunung. Saat Jin menuntunnya menggunakan potongan kayu itu, protagonis kita memberitahu kita bahwa sejak hari itu, setiap malam Jin akan mengantarnya pulang. Dia peduli padanya. Dia bahkan membuat bagian yang lebih lembut pada kayu itu agar Yuna bisa memegangnya tanpa menyakiti tangannya. Sungguh menakjubkan bagaimana semakin banyak waktu yang dihabiskannya bersama Jin, semakin dia mengenalnya. Dan dia semakin yakin bahwa semua rumor tentang Jin itu salah. Selama berjalan, Jin akan selalu menunjukkan hal-hal yang perlu Yuna waspadai, seperti lubang di tanah dan sebagainya. Yuna membiarkan pikiran isengnya mengambil alih dan mengatakan pada Jin bahwa dia sangat mengingatkannya pada seekor kucing. Bahkan fakta bahwa dia bisa melihat dengan sangat baik dalam gelap. Karena pupil mata kucing biasanya melebar dan menyempit secara efisien agar bisa melihat dengan baik. Dia akhirnya mengatakan pada Jin bahwa dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Kamu harus pergi sebelum matahari terbenam, jawab Jin dengan nada yang sama sekali tidak peduli. Jika Jin berhenti pergi ke rumah gudang itu karena Jin mengantarnya pulang setiap malam, tapi Yuna menjadi termenung. Dia tahu dia tidak bisa pulang sebelum matahari terbenam. Setelah itu mereka berjalan dalam keheningan di sisa perjalanan sampai mereka tiba di kota, di mana dengan cara yang sangat tidak akrab mereka mengucapkan selamat tinggal dan berpisah. Yuna berhenti sejenak. Dia berbalik untuk melihat. Jin berpikir untuk berterima kasih karena telah menemaninya. Dia melihat Jin berjalan menjauh. Dia ragu-ragu dan akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan ke rumahnya dan berhenti selama beberapa detik di depan pintu, seolah-olah sedang mengumpulkan keberanian untuk masuk. Ketika dia sampai di pintu apartemennya, dia melihat botol dan kantong alkohol di luar. Sambil menghela napas, dia berasumsi ibunya minum-minum lagi. Dia masuk ke dalam apartemen berpikir bahwa dengan alkohol sebanyak itu, ibunya pasti sudah tidur. Kita melihat gambar seorang wanita berambut hitam, sangat kurus dan dengan tatapan mata yang kosong. Yuna terkejut. Ibu belum tidur. Wanita itu hanya merespons dengan gumaman. Dia mengambil sebuah baskom yang ada di dekat dapur dan berjalan ke arah Yuna. Menyeramkan baskom berisi air itu padanya membuat Yuna basah kuyup, yang hanya bisa terpaku karena situasi tersebut. Sebelum putrinya bisa mengatakan apapun, wanita itu melampiaskannya, menamparnya berkali-kali. Yuna hanya melindungi wajahnya sambil berpikir, seharusnya aku di luar lebih lama lagi. Seolah-olah dia salah karena pulang terlalu cepat. Adegan beralih ke keesokan harinya di sekolah. Selama pelajaran olahraga, guru sedang mengatur tim untuk permainan bola lempar. Protagonis kita ikut serta, tapi dia jelas tidak merasa sehat. Wajahnya memerah dan napasnya sedikit terengah-engah. Di dekatnya Jin berjalan sambil sepertinya memperhatikan Yuna dari sudut matanya. Salah satu teman sekelas Yuna yang tidak menyukainya menabraknya. Dia meminta maaf dengan nada yang jelas-jelas palsu, memperjelas bahwa senggolan itu disengaja. Protagonis kita yang mengejutkanku mengacungkan jari tengah padanya. Teman sekelasnya itu terlihat bingung dengan gestur Yuna dan mengeluh yang membuat Yuna berkata, "Oh, jadi kau bisa lihat ya?" Sang guru menyadari keributan kecil itu dan menyuruh mereka berdua untuk berhenti, karena permainannya akan segera dimulai. Menurutku protagonis seperti itulah yang aku suka. Tidak ada lagi diam saja dan menerima perlakuan buruk dari orang lain. Protagonis kita memberitahu kita bahwa nama teman sekelasnya itu adalah Hisung, dan biasanya menghadapi omong kosongnya adalah hal yang mudah. Tapi hari ini dia sedang tidak enak badan. Mungkin itu karena dia harus menghabiskan sepanjang malam di luar apartemennya dengan pakaian basah, dan itulah sebabnya dia pasti masuk angin. Sekarang aku mengerti kenapa dia butuh tempat yang tenang untuk belajar. Ibunya sangat jahat, permainan pun dimulai, dan Yuna hanya berharap untuk cepat kalah agar dia bisa pergi dan beristirahat. Tapi sepertinya Hisu dan teman-temannya punya rencana lain.
Salah satu antek-antek Hisu dengan cepat mengambil bola sebelum Yuna bisa terkena lemparan. Dia terus melakukannya berulang kali, bukan hanya dia tapi juga Hisu dan anteknya yang lain. Yuna dengan cepat menyadari mereka melakukannya dengan sengaja, sebagai cara untuk mengucilkannya dari permainan, sambil tetap memaksanya untuk tetap di sana, dan mereka terlihat sangat niat melakukannya. Sean yang berada di tim lawan tidak sengaja mendengar Hisu memberitahu yang lain tentang rencana kecil mereka melawan Yuna. Sementara itu kondisi Yuna jelas semakin memburuk, dia nyaris tidak bisa berdiri tegak. Tapi sebelum dia bisa melakukannya, Sean yang sedang memegang bola merasa sakit dia, berpikir untuk menghampiri guru dan meminta izin untuk pergi. Melemparkannya ke arah Yuna, mengenainya telak membuatnya pingsan dan ambruk ke tanah. Sean menjadi sangat khawatir dan kaget karena dialah yang melempar bola itu. Permainan dihentikan dan Sean bersama seorang teman lainnya berlari ke arah Yuna. Dia mengguncang tubuh Yuna mencoba membangunkannya, tapi Yuna tidak merespons. Mereka memutuskan untuk segera membawanya ke UKS. Jin yang masih berada di dekat lapangan menyaksikan semua yang terjadi dari kejauhan. Yuna terbangun di UKS sekolah, menyadari bahwa dia pasti pingsan karena kelelahan dan mungkin masuk angin karena menghabiskan malam tidur di luar dengan kondisi basah kuyup. Dia menyadari meskipun dia berada di dekat jendela, ada bayangan yang sangat pas menutupi wajahnya. Melihat ke jendela, dia melihat seseorang menempelkan kertas-kertas untuk menghalangi sinar matahari agar tidak langsung mengenainya. Perawat UKS masuk sambil mengeluh betapa panasnya di dalam sana. Dia melihat pemanas ruangan di dekat Yuna dan bertanya, siapa pula yang membawa pemanas ruangan ke sekolah? Di tengah musim panas, perawat itu juga menyadari kertas-kertas yang menempel di jendela dan mulai merobeknya. Dia meletakkan tangannya di dahi Yuna, bertanya bagaimana perasaannya sambil mengeluh kalau mustahil untuk tahu apakah badannya panas karena demam atau karena pemanas ruangan. Perawat itu memarahi Yuna, mengatakan bahwa jika dia tidak merasa enak badan seharusnya dia memberitahu guru agar tidak perlu ikut pelajaran olahraga. Yuna meminta maaf kepada perawat itu mengatakan dia pikir dia bisa menahannya karena jam pelajaran hampir selesai. Perawat itu memberitahu Yuna sebaiknya dia pulang lebih awal hari ini untuk beristirahat tanpa menunggu jawaban dari Yuna. Dia mulai meninggalkan UKS mengatakan dia harus menghadiri rapat. Yuna duduk di tempat tidur kepalanya, berdenyut berpikir bahwa pulang ke rumah adalah pilihan terburuk baginya. Dia mendengar perawat itu berbicara dengan seseorang yang sepertinya datang untuk menjenguk Yuna. Saat memikirkan seseorang yang cukup peduli untuk menjenguknya, bayangan Jin muncul di benak Yuna, tapi yang mengejutkannya justru Sean yang muncul. Sean, apa yang dia lakukan di sini? Seolah-olah mendengar pikiran Yuna, Sean berkata, dia datang untuk menjenguknya. Dia sudah datang tadi di antara jam pelajaran, tapi Yuna masih tidur. Dia menjelaskan bahwa dia pikir mungkin Yuna perlu dibawa ke rumah sakit karena dia belum pernah melihat orang pingsan seperti itu sebelumnya, terutama karena dirinya. Karena Yuna pingsan tepat setelah dia melemparinya dengan bola. Yuna tidak mengerti apa yang dikatakannya karena dia pingsan akibat sakit. Melihat betapa cemasnya Sean dan menganalisis situasinya, dia sadar akan mudah untuk menganggap itu adalah kesalahannya. Dia memutuskan untuk sedikit menggodanya, bertanya kenapa dia repot-repot datang menjenguknya, jika dia jelas-jelas melemparinya dengan sangat kencang. Sean dengan cepat menjelaskan bahwa Yuna salah paham, dia tidak bermaksud menyakitinya. Dia menyadari pagi itu saat Yuna tiba di sekolah, bahwa dia terlihat tidak sehat, jadi dia mengira saat bermain dodgeball, Yuna sengaja ingin terkena lemparan bola, agar bisa keluar dari lapangan, dan itulah sebabnya dia melempar bola ke arahnya. Sean meminta maaf karena telah membuatnya pingsan, menjelaskan bahwa dia hanya mencoba membantunya. Kata-kata Sean membuat Yuna teringat pada kejadian semalam saat dia bahkan kesulitan untuk mengucapkan terima kasih yang sederhana. Pada Jin, bagaimana bisa orang begitu tulus, sementara dia sendiri sangat kesulitan mengatakan sesuatu yang sesederhana terima kasih. Dia yakin itu pasti mudah bagi Sean, karena dia mungkin hidup di dunia yang penuh kasih sayang dan belas kasih tanpa ada satupun parasit yang mengganggunya. Yuna memberitahu Sean bahwa tidak apa-apa, bahwa itu bukan sesuatu yang serius. Sean merasa lega mendengarnya. Yuna bangkit dari tempat tidur, sedikit goyah, karena meskipun merasa lebih baik, dia masih sakit. Dia memberitahu Sean bahwa pemanas dan kertas-kertas di jendela itu tidak perlu. Meski begitu, dia berterima kasih karena Sean melakukan itu untuknya. Sean terlihat sedikit terkejut karena Yuna benar-benar berterima kasih padanya.
keheningan canggung pun terjadi. Aku mulai berpikir, bukan dia yang menaruh barang-barang itu di sana. Dan si bajingan licik itu tidak menyangkalnya hanya diam saja. Yuna berpikir ternyata anehnya mudah untuk mengucapkan terima kasih kepada seseorang. Dia harus lebih sering mencobanya. Masih sedikit pusing, dia tidak sengaja menabrak Sean. Sean menangkapnya agar tidak jatuh. Khawatir dan hampir berbisik di telinganya dia bertanya, apakah Yuna baik-baik saja? Kamu mungkin sebaiknya tidak bergerak terlalu cepat, Yuna. Kamu sepertinya masih belum 100% pulih. Katanya dengan lembut meletakkan tangannya di bahu Yuna. Kehangatan dan kedekatan tubuh Yuna membuatnya tersipu. Mundur, Sean, jauhi gadis kita. Ini tim Jin. Pada saat itu seseorang masuk ke UKS. Jin. Dia muncul dan melihat adegan antara Yuna dan Sean. Dia mengamati situasi itu dalam diam selama beberapa detik. Yuna terkejut dengan kemunculan Jin yang tiba-tiba dan menyadari dia mungkin salah paham dengan cepat. Menjauh dari Sean. Sean bertanya, apakah Jin juga sakit? Tanpa menjawab, Jin hanya berjalan ke arah mereka berdua. Sean secara naluriah bergerak ke depan Yuna seolah mencoba melindunginya. Apa dia pikir Jin akan melakukan sesuatu padaku? Yuna bertanya-tanya melihat reaksi Sean. Dan kenapa Jin datang ke UKS? Aku ragu dia khawatir padaku. Tapi bagaimana jika dia tiba-tiba bersikap sangat ramah? Entah dari mana pikir Yuna. Saat Jin berjalan melewati mereka dalam diam, dia pergi ke tempat obat-obatan disimpan dan mengambil salah satu botol. Dia memasukkannya ke dalam saku dan pergi seolah-olah hanya dia satu-satunya orang di ruangan itu. Seon tampak lega, sementara Yuna terlihat sedikit kesal pada Jin yang bersikap sok kuat padahal baru kemarin. Dia sedang mencuci kemejanya. Seon mengaku bahwa dia merasa tidak nyaman di sekitar Jin. Tapi protagonis kita tidak memperhatikan apa yang dikatakan Sean. Dia terlalu khawatir memikirkan mengapa Jin meminum obat-obatan itu. Sean memanggilnya menawarkan diri untuk mengantarnya pulang. Dengan dingin Yuna mengatakan dia baik-baik saja dan tidak perlu diantar. Dengan itu dia mulai meninggalkan UKS. Sean hanya melihatnya berjalan pergi, tidak mengerti mengapa dia bersikap begitu dingin. Tapi sebenarnya topik tentang rumah adalah hal yang sangat sensitif bagi protagonis kita. Dia tidak ingin ada yang tahu di tempat seperti apa dia tinggal. Sepulang sekolah Yuna pergi, langsung ke gudang kecil di pegunungan. Ketika dia melihat kuncinya terpasang, dia terlihat sedikit kecewa. Dia pergi ke mejanya dan menata materinya untuk mulai belajar. Meskipun dia benar-benar kelelahan, dia tahu ujian akan segera tiba dan dia harus belajar. Mungkin ini hanya sikap keras kepala dari pihak Yuna. Tapi, dia ingin menjadi lulusan terbaik saat dia lulus dari sekolah menengah atas. Dia tahu menjadi lulusan terbaik adalah sebuah gelar dan pengakuan yang bisa dengan bangga dia katakan. Dia peroleh melalui usahanya sendiri. Mungkin karena kelelahan, atau mungkin demamnya kembali, tapi dia tidak bisa berhenti memikirkan tempat tidur yang nyaman tepat. Di belakangnya, mungkin istirahat sebentar akan membantunya merasa lebih baik. Yuna menggelengkan kepalanya memarahi dirinya sendiri karena pikiran itu. Dia tahu dia harus belajar. Tapi bahkan sebelum dia menyadarinya, karena sudah sangat lelah dia, berbaring di tempat tidur mezanin. Lagi pula, istirahat yang cukup itu penting untuk belajar secara efektif. Jin mungkin akan marah jika dia tahu Yuna menyusup ke wilayahnya, tapi Yuna pingsan hari ini di sekolah. Mungkin dia akan memaafkannya karena itu. Dan mengapa dia muncul di UKS? Memalukan sekali dia melihat adegan itu. Apa yang kira-kira dia pikirkan saat melihatnya? Pikiran Yuna berkecamuk, tapi dia mulai merasa mengantuk. Matanya perlahan mulai terpejam saat dia bertanya-tanya apa yang akan Jin lakukan saat menemukannya di sana. Akankah dia membangunkannya, dan bagaimana jika dia tidak datang? Bagaimana dia akan pulang tanpa senternya Yuna? Akhirnya tertidur untuk beberapa saat, sampai dia merasakan sesuatu mendekatinya. Dia terkejut melihat seorang pria di atasnya, dan secara refleks dia mulai memukulinya mencoba membela diri. Menyuruhnya menunggu Jin meraih tangannya untuk membuatnya berhenti. Saat itulah dia akhirnya menyadari, orang di atasnya ternyata adalah Jin. Tapi kenyataan bahwa dia menindihnya dan berada begitu dekat membuatnya malu salah tingkah dan masih sedikit takut. Dia mendorong Jin, membuatnya membenturkan kepala ke langit-langit yang rendah. Yuna membela diri mengatakan, Jin mencoba menindihnya. Jin menjelaskan kalau dia tidak tahu itu adalah Yuna. Dia pikir ada seseorang yang menyusup ke dalam gudang. Dengan kesal Yuna berkata, sambil memijat benjolan di kepalanya,
Jin bertanya apa-apaan yang sedang dia lakukan. Siapa lagi yang akan ada di sana selain dirinya? Dan karena jelas-jelas melihat gemboknya tidak terkunci. Seharusnya dia sudah tahu. Jin menghela napas sedikit kesal. Lupakan itu, apa yang kamu lakukan di sini? Apa kamu tahu ini jam berapa? Ini sudah lewat jam 2 pagi. Yuna terkejut dengan apa yang dikatakan Jin. Dengan cemas Jin melanjutkan perkataannya. Apa yang kamu pikirkan berada di sini selarut ini? Seharusnya kamu setidaknya mengunci pintunya. Kamu malah tertidur pulas tanpa khawatir apa-apa. Merasa diserang, Yuna membalas bahwa tidak mungkin dia bisa mengunci pintu karena gemboknya ada di luar. Sadar kalau Yuna benar, Jin kemudian berkata, seharusnya dia pulang saja untuk tidur. Lalu kamu sendiri, kenapa tidak pulang untuk tidur? Apa yang kamu lakukan di sini jam segini? Ini sudah lewat jam 2 pagi, bentak Yuna. Mengabaikan komentarnya, Jin mengingatkannya kalau mezanin itu bukan wilayahnya. Hal itu benar-benar membuat Yuna naik pitam, dan dia mulai berteriak padanya. Siapa yang peduli ini milik siapa atau bukan? Kita seharusnya menggunakan tempat ini sesuai kebutuhan. Kepalaku rasanya mau pecah, seluruh badanku sakit. Aku hanya naik ke sini untuk tidur sebentar, tapi karena aku sakit, aku jadi kebablasan tidur. Apa itu dosa besar? Semua teriakan itu membuat sakit kepala Yuna kambuh lagi. Melihat hal itu, Jin setuju membiarkannya memakai tempat tidur kapanpun dia butuh. Dia berkata, hari sudah malam, dan menyuruhnya bangun agar dia bisa mengantarnya ke kota. Kesal, Yuna menolak bantuan Jin, mengatakan agar Jin berhenti bersikap seolah-olah dia peduli. Tanpa pikir panjang, Jin bertanya, bagaimana mungkin dia bisa mengabaikannya begitu saja setelah Yuna pingsan karena terkena bola? Sambil menyentuhnya sekilas, Jin menggaruk kepalanya dan memalingkan wajah. Malu dengan apa yang baru saja dia katakan. Yuna terkejut saat menyadari bahwa Jin ternyata peduli padanya. Bagaimana demammu? Tanya Jin. Dia bertanya, apakah Yuna minum obat untuk membantunya? Dan dia menjawab, dia hanya banyak tidur. Dan sekarang merasa sedikit lebih baik. Bahwa meskipun tubuhnya sedikit hangat, itu hanya flu biasa yang dibarengi dengan kurang tidur semalam. Jin berdiri dan menyuruhnya menunggu sebentar. Dia menuruni tangga dengan mudah meskipun gelap. Yuna memarahi Jin karena betapa berbahayanya menuruni tangga tanpa menyalakan lampu. Jin menyalakan lampunya, mengatakan bahwa Yuna lah yang sakit, jadi dia tidak perlu mengkhawatirkannya. Yuna membalas mengatakan dia tidak khawatir, dia hanya tidak ingin harus menjelaskan kepada polisi bagaimana dia menemukan mayatnya. Jin mengambil obat yang dia ambil dari UKS sebelumnya dan segelas air. Dia naik kembali ke mezanin, memperingatkan Yuna untuk tidak turun karena dia masih pusing. Dia kemudian memberikan obat dan air itu padanya. Yuna menerimanya dan bertanya, apakah Jin juga sakit? Karena dia mengambil obat-obatan itu dari UKS. Dengan sinis Jin menjawab bahwa, ya, dia sedang kram menstruasi. Apa itu seharusnya? Lelucon tanya Yuna tidak percaya. Diam dan minum saja obatnya, gumam Jin merasa malu. Tiba-tiba Yuna tertawa terbahak-bahak. Kalau saja aku punya setidaknya satu teman, akan lucu sekali memberitahu mereka kalau Jin Kuan mengalami kram menstruasi, kata Yuna sambil masih tertawa. Dia akhirnya tenang dan meminum obatnya. Mengalihkan pembicaraan, Jin berkomentar bahwa orang tuanya pasti sangat mengkhawatirkannya karena sudah sangat larut dan dia masih belum pulang ke rumah. Yuna berkata dia akan menginap di sana. Terkejut, Jin menyuruh Yuna untuk turun karena tempat tidur itu miliknya. Yuna berkomentar bahwa Jin seharusnya berhenti terlalu banyak tidur. Apa kamu pantas mengatakan itu, Yuna? Bukankah kamu yang tidur di sini seharian? Hari ini pengecualian, Jin. Aku bicara tentang keadaan normal. Tapi Jin mengabaikannya dan menyuruhnya cepat pulang, dia akan mengantarnya. Yuna yang keras kepala bersikeras untuk menginap di sana. Jin menatapnya bertanya, apakah dia benar-benar akan tinggal di sana? Dan bagaimana jika seseorang datang? Tapi Yuna tahu bahwa tidak ada seorang pun selain dia yang datang ke sana selama berbulan-bulan, dan dia tetap teguh pada keputusannya. Mengatakan bahwa jika Jin begitu mengkhawatirkannya, dia juga harus menginap di sana. Jin terkesan dengan kata-kata Yuna. Menyadari hal ini, Yuna menjelaskan bahwa dia tidak mengajaknya untuk tidur bersamanya. Dia hanya berpikir mereka punya kesepakatan tak terucap tentang alasan mereka berbagi rumah. Ya, dan bagimu ini adalah tempat di mana kamu bisa belajar, kata Jin. Yuna sambil meluapkan isi hatinya mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya tempat di mana dia bisa sedikit beristirahat.
Dia terkejut pada dirinya sendiri karena mengatakan itu pada seseorang, tapi mungkin karena itu adalah jin seseorang yang telah menghabiskan begitu banyak waktu bersamanya. Mungkin tidak apa-apa untuk mengatakannya. Aku tidak bisa pulang, kata Yuna sedikit malu. Jin memperhatikannya, dan itu membuatnya berpikir, mungkin Jin ada di sana pada jam segitu, karena alasan yang mirip dengannya. Tanpa mengatakan apapun, Jin menghela napas, bangkit dan mulai menuruni tangga. Dia hampir tersandung saat mendengar Yuna berterima kasih padanya. Melihat itu Yuna menyuruhnya untuk berhati-hati saat menuruni tangga, atau dia bisa tersandung dan patah leher. Diam dan tidurlah, kata Jin, sambil duduk dan menelungkupkan kepala di atas meja untuk tidur. Yuna dengan senang hati berbaring dan memanggil Jin memintanya untuk mematikan lampu. Jin mematikannya sambil menggerutu, yang membuat Yuna terkekeh pelan. Meskipun tempat itu tidak terlalu akrab, itu membuatnya merasa nyaman dan aman. Dan sebagian alasannya adalah karena Jin juga ada di sana. Yuna bertanya-tanya, sejak kapan berada di dekat Jin mulai membuatnya merasa aman, bukannya terancam. Dia tertidur begitu cepat sebelumnya, sehingga dia bahkan tidak menyadari betapa ranjang itu beraroma seperti Jin. Aroma lembut dan menyegarkan yang membuatnya merasa senang mengetahui itu adalah miliknya. Dia sangat berbeda dari rumor yang beredar dan jauh lebih baik dari kelihatannya. Memikirkan hal itu Yuna menggoda Jin. Sedikit lagi tentang kram menstruasi. Sebelum akhirnya tertidur, keesokan paginya Yuna bangun dengan perasaan segar. Dia bahkan tidak bisa mengingat kapan terakhir kali dia tidur begitu nyenyak dan damai. Demamnya sudah hilang, tubuhnya tidak sakit lagi. Sungguh cara yang luar biasa untuk memulai hari. Dia mencium aroma makanan lezat di udara. Yuna melihat ke bawah dari mezanin dan melihat Jin yang masih mengantuk sedang memasak ramen. Aku sudah lama ingin menanyakan ini padamu, tapi apakah keluargamu pemilik pabrik mie instan? Jin menatap Yuna dengan pandangan tidak setuju dan sama sekali mengabaikan pertanyaannya lalu melanjutkan memasak. Yuna berjalan ke tepi mezanin dan mulai menuruni tangga. Melihat itu Jin menyalakan lampu. Meskipun Yuna bilang sudah cukup terang untuk melihat sama seperti candaannya kemarin. Jin berkata, dia tidak mau harus menjelaskan kepada polisi bagaimana dia menemukan mayatnya. Sambil tertawa, Yuna berkata dalam kasusnya, mungkin akan lebih buruk karena polisi bisa saja mengira dialah pelakunya. Yuna mendekat untuk melihat sarapan yang dibuat Jin untuk mereka. Jin mengeluh kalau Yuna bau keringat dan menyuruhnya mandi dulu. Yuna membalas kalau dia akan mandi setelah makan, dan Jin hanya mengatakannya untuk mengganggunya. Candaanmu payah, tapi setidaknya kau bisa membuat mie instan yang enak, kata Yuna. Jin mencuci piring, sementara Yuna kekenyangan setelah makan begitu banyak. Dia melihat sebuah handuk di wastafel dekat Jin, dan bertanya apakah handuk itu miliknya, dan apakah itu satu-satunya yang dia punya. Bahkan setelah Jin mengonfirmasi itu, satu-satunya handuk, Yuna tetap meminjamnya sambil menjelaskan kalau Jin tidak terlihat seperti orang yang perlu keramas, dan kalaupun dia melakukannya, tidak akan ada orang di sekolah yang berani mengatakan apapun padanya. Dia lanjut menjelaskan kalau rambutnya sangat berminyak, jadi dia harus keramas setiap hari. Meskipun dia yakin tidak ada yang akan peduli dengan penampilan rambutnya. Mendengar itu Jin menoleh padanya dan berkata, Shaun. Yuna terkejut. Hah, kenapa Shaun harus peduli? Dia mengambil panci besar dan mengisinya dengan air. Dia meletakkannya di atas kompor. Kau benar-benar tidak akan mampir ke rumah sebelum ke sekolah? Tanya Jin secara retoris. Mengatakan Yuna bisa menggunakan airnya setelah hangat. Yuna jadi memperhatikan betapa telitinya Jin. Dia menyarankan Jin untuk naik dan tidur siang, sementara dia selesai bersiap-siap. Tapi kemudian berkata, mezaninenya pasti bau keringat. Tersinggung Yuna berkata, dia sedang sakit dan tidak banyak berkeringat. Terserah, jangan bicara padaku. Aku akan tidur siang, kata Jin sambil duduk di kursi dan melipat tangannya. Beberapa menit berlalu saat Yuna mencuci rambutnya. Dia menyadari kalau Jin bisa tertidur dengan sangat cepat. Jika dia menggunakan dedikasi yang sama untuk belajar, mungkin dia akan menjadi siswa terbaik di sekolah. Adegan beralih ke Yuna yang tiba di sekolah. Dia disambut oleh Hisu dan antek-anteknya dengan sinis bertanya apakah dia sudah merasa lebih baik. Hisu berkata, sayangnya dia terlihat jauh lebih baik dari kemarin. Kau tahu Yuna, aku kecewa padamu. Aku tidak pernah menyangka kau akan serendah itu menggunakan taktik kekanak-kanakan. Taktik apa? Jawab Yuna kesal karena Hisu sudah mengganggunya. Pagi-pagi sekali, tapi Hisu terus mengatakan bahwa
Tidak peduli seberapa putus asanya, dia mencari perhatian Sean. Pura-pura pingsan itu sudah keterlaluan. Kenapa? Kau seenaknya berasumsi, aku ingin perhatian Sean. Kau serius menanyakan itu padaku. Yuna, semua orang tahu kau naksir Sean. Meskipun ekspresi Yuna terkejut. Haesoo melanjutkan serangannya. Kau selalu memandanginya dan jual mahal. Saat dia mendekat, dia mungkin akan termakan permainan kecilmu. Tapi, siapapun yang memperhatikan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mendengar itu, Yuna mulai bertanya-tanya. Apakah dia benar-benar memberikan kesan seperti itu? Dia tidak naksir padanya. Sebaliknya, alasan dia selalu memandanginya adalah karena Sean sangat berbeda darinya. Dan hal itu mengganggunya. Komentar Jin tentang Sean yang peduli dengan penampilan rambutnya terlintas di benak Yuna. Jadi itu sebabnya dia mengatakan itu. Simpul Yuna melihat Yuna terdiam. Haesoo mendekat dan berkata bahwa jika dia menyukainya sebaiknya katakan saja. Lagi pula bukan salahnya memiliki ibu seperti itu, tapi dia tidak perlu khawatir. Karena dia tidak akan memberitahu siapapun tentang hal itu. Terkejut Yuna bertanya apa yang dibicarakan Haesoo. Tapi sebelum Haesoo sempat mengatakan apa-apa lagi, Sean datang, menyapa semua orang. Dia menghampiri Yuna dan bertanya apakah dia sudah merasa lebih baik hari ini. Masih kesal dengan semua yang baru saja didengarnya dan khawatir tentang apa yang dikatakan Haesoo. Yuna tidak menjawab Sean. Dia bertanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih khawatir. Mengatakan itu, Yuna berjalan pergi meninggalkan semua orang. Apakah semuanya baik-baik saja dengannya? Bukankah sudah kubilang untuk urus saja urusanmu sendiri, Sean? Menuju pintu masuk sekolah, dia menemukan Jin di dekat gerbang utama. Rupanya, dia melihat semua yang baru saja terjadi, yang membuat Yuna merasa lebih malu lagi. Dan dia terus berjalan seolah-olah Jin hanyalah orang asing. Selama di kelas Yuna, jelas-jelas gelisah. Dia tidak bisa berhenti memikirkan apa yang dikatakan Haesoo sebelumnya. Pikiran tentang apa yang mungkin Haesoo ketahui tentang ibunya mengganggunya. Yuna tahu ibunya bukanlah orang normal, tapi meskipun tinggal bersamanya seumur hidupnya, dia tidak tahu banyak tentangnya. Yang dia tahu, dia tahu hanyalah ibunya tidak bisa bicara. Dan sangat terganggu membuatnya melampiaskan amarah pada Yuna. Hanya untuk menahan rasa sakit. Yuna merasa bahwa di masa lalu yang jauh saat dia masih kecil, dia dulu biasa mengobrol normal dengan ibunya. Yuna mengingat hal itu terjadi di masa lalu. Dia dulu sangat khawatir tentang ibunya, seperti saat ibunya pergi bekerja, bahkan saat sakit. Tetapi kekhawatiran itu dengan cepat menghilang saat dia menggosok urin ibunya dari lantai atau terkena pukulan dari ibunya yang pulang dalam keadaan mabuk. Keluarganya miskin, tetapi tidak semua orang yang hidup dalam kemiskinan harus begitu berantakan. Seiring waktu, Yuna menganggap bahwa ada luka yang dalam di hati ibunya, dan itu menggerogoti dirinya dari dalam membuatnya bertindak seperti itu. Tetapi tentu saja menganggap demikian tidak membuat Yuna merasa lebih baik tentang apa yang terjadi. Baru-baru ini ibunya mulai meninggalkan sedikit uang di sudut rumah. Sesekali. Karena uang itu hanya dibiarkan di sana selama berhari-hari. Yuna memutuskan untuk bertanya apakah dia bisa menggunakan uang itu, tetapi ibunya tidak pernah menjawab. Pertama kali dia membeli buku bekas dengan uang itu, dan ibunya tidak menghukumnya karena itu. Sejak saat itu, uang itu menjadi uang saku Yuna. Yuna tidak pernah mencoba mencari tahu dari mana uang itu berasal. Lagi pula itu adalah hal paling dasar yang seharusnya dilakukan seorang ibu untuk putrinya. Lagi pula ibunya yang membawanya ke dunia ini dan membuangnya di lingkungan yang menyedihkan ini. Pekerjaan apa yang sebenarnya dilakukan ibuku? Yuna bertanya-tanya dalam hati. Pikirannya terputus ketika guru memukul kepalanya dengan selembar kertas yang digulung. Dia memarahinya karena melamun di tengah kelas, hanya karena dia memiliki nilai yang baik. Tidak berarti dia bisa mengabaikan gurunya. Apakah kamu merasa hebat hanya karena kamu mungkin akan masuk universitas di Seoul dan tidak perlu melihat wajah orang-orang di kota ini lagi? Apakah itu sebabnya kamu merendahkan semua orang? Kata guru itu masih marah. Yuna merasa kesal mengingat bahwa guru ini adalah seorang mesum, yang bahkan tidak pantas disebut guru. Sejak dia menolak tawarannya untuk bergabung dengan klub matematika, dia mulai mengganggunya, tetapi dia lebih baik mati daripada menerima undangannya. Dia sangat tahu apa niatnya. Dia hanya sampah. Guru itu terus mengganggunya sampai seseorang memanggilnya. Sean memanggil guru itu yang mengganggu gadis-gadis kapanpun dia mendapatkan kesempatan. Merasa kesal dengan keheningan dan tatapan jijik Yuna, mengatakan bahwa Yuna pingsan kemarin karena dia.
Dia meminta maaf kepada guru itu, mengatakan kalau Yuna mungkin terganggu karena itu, tapi guru brengsek itu menjawab, "Kenapa bisa jadi salahmu kalau dia sakit kecuali dia mabuk kepayang karenamu? Mungkin dia tidak bisa tidur di malam hari karena kamu." Lanjut guru itu, membuat Sean dan Yuna sangat tidak nyaman. Tiba-tiba sebuah bola basket melesat melewati wajah guru itu, menghantam papan tulis dengan keras dan menggelinding ke sudut ruangan. Bajingan itu memukulnya dengan bola seperti itu, kata Jin yang berdiri di belakang guru itu, setelah melemparnya. "Orang tidak seharusnya diperlakukan seperti ini," katanya, "bahkan aku saja tidak melakukan itu." Guru itu yang ternyata seorang pengecut menjadi takut dengan apa yang baru saja dilakukan Jin. Dia sadar setelah beberapa detik dan berteriak bahwa mereka bertiga harus menulis surat permintaan maaf kepadanya sebelum hari ini berakhir. Lalu dia keluar dari kelas dengan marah, jelas-jelas kesal. Haesu bertanya pada Sean, kenapa dia ikut campur dalam masalah ini. Dengan senyum canggung dia mengatakan bahwa di satu sisi ini juga salahnya. Dia melihat ke arah Yuna dan Jin dan tidak sengaja bertanya dengan keras apakah Jin dan Yuna menyadari apa yang akan dia katakan. Sean dengan cepat mengganti topik yang membuat Haesu sedikit bingung dan penasaran. Kemudian di hari yang sama, Sean memikirkan apa yang Yuna katakan padanya sebelumnya, untuk tidak ikut campur urusannya. Mungkin itu sebabnya dia tidak bisa berhenti memikirkannya. Tidak, bukan itu. Dia selalu memperhatikannya. Dia selalu memikatnya dalam beberapa hal. Di penghujung hari, Yuna, Sean, dan Jin harus tinggal di kelas untuk menulis surat permintaan maaf mereka kepada guru itu. Yuna mendengar seseorang berdiri di belakangnya. Dia melihat Jin membereskan barang-barangnya dan bertanya-tanya apakah dia sudah selesai menulis suratnya. Melihatnya mengambil selembar kertas kosong dari meja. Dia yakin Jin tidak menulis apa-apa, tapi mungkin tidak seperti dirinya, Jin akan lolos begitu saja. Meskipun guru matematika itu sangat menyebalkan, dia mungkin akan memanipulasi sekolah untuk menyusahkan Jin. Yuna tidak pernah berpikir Jin adalah tipe orang yang akan membela seseorang di depan umum. Dia memikirkan ini saat Jin berjalan keluar ruangan. Begitu dia pergi, beberapa siswa melirik ke arah pintu. Dan begitu dia sudah cukup jauh, mereka mulai bergosip tentang Jin dan Yuna. Dan saat Yuna berdiri, gosip itu semakin menjadi-jadi. Wajar jika mereka curiga. Ini adalah kedua kalinya Jin yang biasanya hanya tidur di setiap kelas membela Yuna di depan umum. Yuna menyukai keadaan saat ini, persahabatan rahasia antara dia dan Jin. Tapi dia tahu jika Jin menyadari orang-orang terlalu memperhatikan mereka, dia mungkin akan menjauhinya. Bertekad untuk tidak membiarkan itu terjadi, Yuna memanggil Jin. "Berikan surat permintaan maafmu sebelum kau pergi," katanya, sambil mengulurkan tangannya ke arah Jin di lorong sekolah. Dia tahu jika Jin tidak memberikan surat itu padanya, agar dia bisa menuliskan sesuatu, guru matematika akan membuat hidup Jin seperti di neraka. Siswa-siswa lain memperhatikan interaksi antara keduanya dengan rasa penasaran dan semakin bergosip. Jin menatap Yuna sejenak, tapi tanpa mengatakan apapun dia berbalik dan terus berjalan. Karena tidak mengerti, dia berlari mengejarnya dan mencoba meraih pergelangan tangannya. Jin dengan cepat menarik lengannya, memastikan Yuna tidak menyentuhnya. Dia menatapnya bingung dan takut. Berbalik menatapnya kali ini dengan ekspresi kesal, dia bertanya apa yang Yuna pikir sedang dilakukannya. Karena tidak mengerti, Yuna menatap Jin dalam diam tertegun. Di belakang teman-teman sekelasnya bergosip. Haesu berkomentar dengan suara keras bahwa sepertinya hanya Yuna yang menganggap mereka sih berteman. Lihat wajah Jin, dia jelas-jelas membencinya. Sean yang melihat seluruh kejadian itu melangkah keluar ke lorong, menghampiri mereka berdua. "Jin, jika kau pergi tanpa menyerahkan suratmu, karena kesulitan menuliskannya, aku bisa mengajarimu dan membantumu agar pada setting," kata Sean dengan ekspresi serius. Jin mengabaikan semua orang, berbalik dan terus berjalan pergi membuat Sean merasa canggung. Dia mungkin tidak percaya aku benar-benar bisa membantu. Maksudku, aku bahkan belum menulis suratku sendiri. Ada ama sawisima, kata Sean. Sean menatap ke arah Yuna dan mencoba mencairkan suasana yang canggung. Bertanya apakah Yuna sudah menulis suratnya. Dia sendiri bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Saya tidak pernah bermaksud untuk menantang wewenang para guru. Meskipun Yuna tidak meminta bantuan Sean, dia merasa bertanggung jawab karena Sean berada dalam situasi itu. Gagasan bahwa Anda berpikir itulah yang saya maksudkan. Padahal kenyataannya, saya sangat menghormati Anda, sungguh menyakiti hati saya. Saya sangat menyesali tindakan saya.
Jika kau sebagai orang dewasa bisa berbaik hati memberiku kesempatan lagi, aku tidak akan pernah melupakan sikap seorang murid yang rajin di masa depan. Kau bisa menulis itu. Yuna berkata pada Sean, meskipun jika aku menulis itu, dia mungkin akan mengira aku sedang menyindir. Tapi itu karena dia membenciku. Kalau kau, dia mungkin akan menerimanya. Yuna selesai bicara dan mulai berjalan pergi. Seon memanggilnya. Bertanya apakah dia melakukan sesuatu yang membuatnya kesal. Yuna menatap Sean, berpikir betapa dia iri dengan kejujuran semacam itu yang bisa Sean ekspresikan karena dia belum pernah terluka sebelumnya. Dia menjawab tidak hanya saja terkadang. Dia akan bertemu orang-orang yang merasa tidak nyaman di dekatnya, bahkan jika dia tidak melakukan kesalahan apapun. Sean terdiam mendengar jawaban Yuna. Dia tahu Sean tidak melakukan apapun padanya. Tapi saat Sean menatapnya, seolah-olah semua hal yang coba dia sembunyikan muncul begitu saja ke permukaan. Seragamnya yang lusuh dan sandalnya. Rambutnya yang dicuci di wastafel dapur, kemungkinan bau keringat dan kotoran. Semua hal itu, dia tidak perlu melakukan apapun untuk membuatnya merasa kecil. Aku suka protagonis kita, tapi menurutku dia agak terlalu kasar pada Sean. Hesu mengawasi semuanya dari pintu kelas, dan begitu Yuna kembali. Hesu bertanya ada apa antara dia dan Jin. Kesal dengan seluruh situasi ini, Yuna bertanya pada Hesu, apakah dia naksir padanya? Karena kau selalu ikut campur urusanku. Pasti itu karena kau jatuh cinta padaku. Lelah Yuna duduk kembali di mejanya. Sementara Hesu bergumam di belakang tentang apa yang baru saja dia katakan. Setelah kelas selesai, Yuna menuju ke rumah kecil itu. Jin mungkin sudah ada di sana merasa kesal. Dia berpikir akan menanyainya tentang mengapa dia bersikap begitu dingin padanya. Tentu saja dia punya teorinya sendiri tentang mengapa Jin melakukannya. Mungkin dia hanya mencoba menjaga citra penyendirinya di sekolah, atau mungkin dia mencoba melindungi rahasia mereka. Dia berjalan cepat sambil mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tidak ke sana hanya untuk melihat apakah salah satu teorinya benar. Jin hanyalah alasan kedua. Dia pergi ke sana untuk belajar karena musim ujian akan segera tiba. Tapi bagaimana jika Jin tidak ada di sana? Dia tidak membawa senternya. Dan pulang malam hari itu berbahaya. Mungkin dia harus menginap di luar rumah lagi. Yang sejujurnya tidak akan seburuk itu. Berada di dekat ibunya terasa tidak nyaman. Yuna mengingat apa yang Hesu katakan padanya pagi itu meskipun dia sangat membencinya. Hesu tidak pernah berusaha menyakitiku. Dia mungkin melakukannya karena cemburu pada Sean. Jadi Yuna menyimpulkan bahwa jika dia menjaga jarak dari Sean, mungkin Hesu akan berhenti mengganggunya begitu banyak. Tetap saja, Yuna berpikir dia harus bertanya pada ibunya. Saat dia mendekati kabin Yuna, melihat gemboknya terbuka. Dia tersenyum yakin bahwa Jin pasti ada di rumah. Dia hampir masuk tetapi berhenti sejenak. Mungkin sedikit prank akan menjadi balasan yang baik untuk apa yang terjadi hari ini. Dia masuk berusaha tidak membuat suara untuk menyergapnya. Ketika dia mencapai puncak mezanin, dia melihat Jin tidur. Dia cepat-cepat berjalan ke arahnya, memanggil namanya untuk mengejutkannya. Tetapi Jin bereaksi seketika, menarik Yuna dan menjepitnya di bawahnya, sementara dia berada di atasnya. Dia menggenggam lehernya dengan tangan lainnya. Dia berhenti begitu. Dia menyadari itu Yuna. Dia mulai batuk panik sementara Jin meminta maaf di antara batuknya. Yuna memarahi Jin atas apa yang baru saja dilakukannya. Dia meminta maaf mengatakan bahwa sejak dia masuk tanpa membuat suara, dia mengira itu orang lain khawatir. Jin meminta maaf lagi, dengan tangan di tenggorokannya. Yuna memintanya untuk membawakan segelas air. Jin berlari turun tangga untuk mengambil air, sementara Yuna berteriak padanya karena turun tangga lagi tanpa menyalakan lampu. Dia kembali dengan segelas air, dan Yuna merampasnya dengan marah di tangga. Sementara dia minum air, Yuna tidak memperhatikan betapa berbeda dirinya. Di luar sekolah, Jin meminta Yuna untuk tidak memainkan jenis prank itu padanya. Lagi karena dia bisa terluka secara tidak sengaja. Yuna mengeluh, jadi kamu bisa mencekikku. Tetapi aku tidak bisa menakut-nakutimu sedikit. Dia menjelaskan bahwa itu berbeda. Itu adalah situasi yang berbeda. Ketika Yuna memintanya untuk menjelaskan mengapa itu berbeda, dia berkata, itu karena dia memiliki refleks fisik yang lebih baik daripada dia begitu. Dia mengatakan itu. Yuna dengan cepat menendangnya di perut, tetapi dia akhirnya melukai dirinya sendiri. Karena otot perutnya anehnya keras mengalihkan topik. Yuna bertanya, mengapa dia melakukan itu dengan bola basket sebelumnya?
dengan berbohong tanpa rasa malu. Jin berkata, itu adalah kecelakaan. Dia memiliki kebiasaan tidur yang buruk. Jika kebiasaan tidurmu begitu buruk, bagaimana bisa aku tidak pernah menyadarinya? Mengingat kamu tidur sebagian besar waktu. Ketika aku di sini itu hanya terjadi ketika aku mengalami mimpi buruk. Jawab Jin defensif jadi besar. Pria tangguh sepertimu juga bisa mimpi buruk. Kamu takut pada sesuatu. Ya, aku takut pada sesuatu, dan itulah sebabnya aku sering datang ke tempat ini. Jawaban Jin membuat Yuna semakin penasaran. Ini pertama kalinya dia mengatakan sesuatu yang pribadi. Mengalihkan pembicaraan, Jin bertanya pada Yuna, kenapa dia datang ke sini bukannya pulang ke rumah? Terutama karena dia tidak tidur di rumah tadi malam. Apa kamu sebegitu sukanya belajar? Yuna tahu kalau Jin benar, tapi dia tidak punya keberanian untuk mengakuinya. Alasan utamanya datang ke sana adalah untuk berbicara dengannya. Sambil berbohong, Yuna berkata, tentu saja dia datang untuk belajar, karena belajar adalah salah satu dari sedikit hal dalam hidupnya yang bisa dia kendalikan. Jin menatapnya dengan pandangan khawatir sekaligus penasaran. Yuna mulai turun ke lantai 1 sambil memberitahu Jin, sebaiknya dia menulis surat permintaan maaf itu untuk guru, karena orang itu menyebalkan dan tidak akan membiarkannya begitu saja. Saat dia turun, Jin bertanya, apakah dia bersenang-senang menulis surat itu bersama Shaun? Kenapa juga aku harus bersenang-senang melakukan apapun dengannya, bentak Yuna, dan berhenti membahasnya. Setiap kali kau bicara padaku, manis sekali. Jin jelas-jelas cemburu. Masih kesal, Yuna mulai menata barang-barangnya untuk belajar. Senja turun dengan cepat, sementara protagonis kita terus belajar. Adegan beralih ke Jin yang mengantar Yuna kembali ke kota. Dia pulang lebih larut dari biasanya karena dia ketinggalan beberapa tugas bahasa Inggris. Jin berhenti sejenak menyadari bahwa lampu jalan mati. Dia bertanya pada Yuna seberapa jauh rumahnya dari tempat mereka berada. Yuna bilang tidak apa-apa, dia bisa pulang sendiri. Atau apakah dia bersikap ekstra hati-hati karena dia hampir mencekiknya tadi? Yuna mencoba bercanda, tapi Jin menatapnya dengan serius. Yuna bersikeras bahwa rumahnya tidak jauh dari sana, dan jalannya sepi, jadi mungkin akan baik-baik saja. Jin menunjuk ke arah jalan, mengatakan ada seseorang yang berdiri di sana. Di jalan yang baru saja dia katakan sepi. Sosok menyeramkan yang berdiri di tengah jalan itu membuat Yuna merinding. Jelas-jelas ketakutan. Yuna berkata karena Jin sangat mengkhawatirkannya, sekalian saja dia mengantarnya sampai ke depan pintu rumahnya. Jin tersenyum kecil penuh kemenangan dan mereka berdua mulai berjalan menuju rumah Yuna. Saat mereka mendekati, Yuna menyadari sesuatu. Sosok mengerikan yang mereka lihat beberapa saat lalu terlihat anehnya familiar. Ibu, kata Yuna sambil bergegas menghampiri ibunya. Dia menghampiri ibunya dengan cemas, mengatakan padanya bahwa mereka harus pulang. Ibunya mengangkat tangan ke arah wajah Yuna dan memberinya tamparan keras. Yuna terdiam membeku mencoba memahami kenapa ibunya melakukan itu. Sementara itu ibunya bersiap untuk memukulnya lagi. Dia mulai menampar Yuna berulang kali, membuat Yuna terjatuh ke lantai karena benturan itu. Dia memegangi kepalanya dan mulai berteriak karena marah. Masih terkejut karena ledakan amarah ibunya yang tiba-tiba Yuna teringat Jin masih ada di sana. Sekarang dia tahu tentang kelemahan terbesarku, pikirnya dengan sedih. Yuna tidak pernah ingin ada yang tahu tentang ini. Jin berlari ke arah Yuna. Dia mendengar suara tamparan lagi, tapi kali ini dia tidak merasakan sakitnya. Dia kemudian menyadari bahwa Jin sedang memeluknya, melindunginya dari pukulan ibunya. Yuna menatap Jin terkejut dengan tindakannya. Bahkan dengan adanya Jin di depannya, ibu Yuna tidak berhenti. Dia terus memukul meskipun tamparannya menyakitkan. Jin terus memeluk dan melindungi Yuna dalam diam. Yuna merasa sedih dan termenung. Dia meminta Jin untuk menyingkir. Yuna dengan cepat berdiri dan mendekati ibunya. Dia meraih pergelangan tangan ibunya, menghentikannya untuk melanjutkan serangan. Bicara padaku. Apa ibu melakukan ini? Karena aku menginap di luar. Yuna berkata dengan nada tegas, jangan bilang. Ibu tiba-tiba memutuskan untuk berpura-pura menjadi ibu sungguhan. Mencoba memberiku pelajaran karena menginap semalam di luar. Sejak kapan ibu peduli tentang cara membesarkanku? Karena seingatku, aku harus membesarkan diriku sendiri. Bahkan dengan kata-kata kasar Yuna, ibunya hanya merespons dengan beberapa suara yang tidak jelas. Yuna melanjutkan, tapi sekarang dengan suara yang sedikit bergetar, seolah-olah dia sedang menahan tangis. Berhentilah bersikap seolah-olah ibu adalah ibu yang normal. Melihat ibu berpura-pura peduli membuatku muak. Dengan kata-kata itu, Yuna mendorong ibunya menjauh.
Dia berbalik dan berlari ke dalam apartemen, meninggalkan ibunya dan Jin di luar. Jin berdiri dengan tenang. Dia berjalan ke arah ibu Yuna dan berhenti. Wanita itu menatapnya dengan kemarahan di matanya. Dia kemudian membungkuk sopan memperkenalkan dirinya secara formal kepadanya. Nama saya Jing Guan, dan saya adalah salah satu teman sekelas Yuna. Tidak banyak yang bisa saya lakukan jika Anda memutuskan untuk tidak mempercayai saya, tapi Anda tidak perlu khawatir. Yuna adalah gadis teladan yang hanya memikirkan tentang belajar. Setelah mendengar kata-kata Jin, ibu Yuna berjalan pergi menuju ke apartemen. Jin memperhatikannya dengan kesedihan di matanya. Dia menyentuh salah satu lukanya yang perih karena tamparan dan kembali ke rumahnya. Keesokan harinya di sekolah Yuna kelelahan, berharap dia bisa menghilang meskipun dia sudah terbiasa menghadapi ledakan amarah ibunya. Dia tidak pernah membayangkan itu akan terjadi di depan seseorang dari sekolahnya dan karena malu Yuna telah menghindari Jin sebisa mungkin, tetapi ujian akhir semakin dekat dan dia perlu belajar. Bagaimana dia bisa belajar di gudang kecil itu? Pikiran Yuna berkecamuk mengingat apa yang terjadi kemarin. Tetapi sebagian besar tentang Jin yang melindunginya. Dia merasakan campuran antara rasa malu dan kasih sayang. Tidak bisa fokus pada tugasnya, Yuna memutuskan untuk menyerahkannya apa adanya. Dia bangkit dan berjalan melewati Jin yang penuh dengan goresan dan memar. Murid-murid lain di kelas juga menyadarinya dan bergosip yang mana mengganggu Yuna. Karena Jin terlihat seperti itu akibat ulah ibunya. Dia menuju ke ruang guru, tetapi menyadari ada sedikit keributan di pintu masuk. Saat dia masuk, dia menemukan seorang wanita berambut coklat, sangat cantik yang memancarkan aura selebriti, seorang wanita yang jelas tidak cocok berada di tempat itu, atau bahkan di kota itu. Menyadari hal ini, Yuna memutuskan. Mungkin dia harus menyerahkan surat permintaan maafnya lain kali, tetapi saat dia mulai pergi, guru yang melihatnya memanggilnya mengatakan bahwa dia datang di waktu yang tepat. Wanita itu bertanya kepada kepala sekolah apakah itu dia, dan kepala sekolah mengonfirmasinya. Yuna mendekat dan guru dengan antusias memperkenalkannya kepada wanita itu sebagai murid terbaik di angkatannya. Wanita itu tampak terkesan dengan Yuna. Dia kemudian mengatakan bahwa dia mendengar Yuna pingsan setelah terkena bola yang dilempar oleh Sean, kecilnya tepat seperti yang protagonis kita duga. Mengatakan itu bukan hal yang serius, hanya kecelakaan dan dia sudah merasa lebih baik. Wanita yang berdiri di hadapannya adalah ibu Sean. Yuna dengan malu. Wanita itu tersenyum pada Yuna dan berkata bahwa meskipun begitu dia ingin meminta maaf. Mengambil kesempatan dari topik permintaan maaf wanita, itu mengatakan bahwa sejujurnya dia tidak mengharapkan sesuatu yang muluk dari sekolah. Yang sebenarnya dia inginkan adalah agar para siswa memiliki lingkungan yang sehat dan untuk berkontribusi akan hal itu. Dia memberikan donasi yang besar agar sekolah dapat membangun gimnasium yang besar untuk semua siswa. Selain karena ini adalah sekolah tempat putranya belajar. Meskipun hanya untuk waktu yang singkat ini, juga merupakan tempat di mana dia dibesarkan. Itulah sebabnya dia berharap para guru akan memperlakukan para siswa dengan sedikit lebih banyak toleransi dan kelonggaran jika menyangkut kesejahteraan mereka. Putranya tidak pernah harus menulis surat permintaan maaf saat dia bersekolah di Seoul dan dia merasa sangat sedih. Dia bilang dia yakin guru itu tidak ingin murid-muridnya khawatir. Melihat betapa hal itu menjadi beban baginya di sini sambil menatap guru matematika itu dengan senyum kemenangan. Atau terganggu oleh hal-hal sepele seperti itu. Benar kan Pak Guru? Tanyanya dengan tenang. Yuna mengamati seluruh situasi itu. Dia menyadari guru matematika itu sangat ketakutan pada wanita itu. Dia seperti seorang pelayan yang baru saja dimarahi oleh raja. Pada saat itu pintu kantor terbuka dan Sean muncul, memanggil ibunya. Dia terlihat terganggu oleh sesuatu dan terkejut melihat Yuna juga ada di sana. Ibu Sean yang melihat putranya melambai padanya dengan ceria. Setelah beberapa saat pertemuan kecil itu berakhir dan Ibu Sean dengan sopan memberikan sebuah amplop kepada para guru mengatakan itu adalah tanda terima kasih atas waktu mereka. Para guru mengucapkan selamat tinggal padanya dengan sangat hormat dan kepala sekolah memarahi guru matematika itu, menyuruhnya untuk lebih berhati-hati dalam tindakannya. Yuna yang telah menunggu memberitahu guru itu bahwa dia membawa surat permintaan maaf untuknya. Tetapi guru yang kelelahan itu hanya menyuruhnya untuk meletakkannya di atas meja dan pergi. Saat dia keluar dari ruang guru, dia berpapasan dengan Sean dan ibunya yang sedang berbicara di lorong. Namamu Eun Ahjun kan, kata ibu Sean. Sean yang sedang membelakangi Yuna menyapanya dan memperkenalkan ibunya.
mengatakan bahwa ibunya datang ke sekolah untuk mengurus beberapa masalah pribadi. Jadi, ibu tidak ke sini hanya karena Jim itu, kata Yuna tanpa berpikir. Sean terlihat bingung mendengar tentang Jim dan Yuna sadar dia sudah kelepasan bicara. Tapi ibu Sean tersenyum padanya mengatakan bahwa di satu sisi, Jim itu juga akan bermanfaat bagi putranya. Wanita itu melangkah lebih dekat ke Yuna, memujinya mengatakan bahwa dia tidak hanya cantik, tetapi juga terlihat sangat cerdas. Kalau kamu tidak sibuk hari Sabtu ini, maukah kamu datang berkunjung ke rumah kami? Sean merasa malu dan terkejut oleh undangan tak terduga dari ibunya. Yuna mengatakan dia tidak cukup dekat dengan Sean untuk menerima undangan semacam itu. Mengabaikan kata-kata Yuna, ibu Sean mulai bertanya makanan apa yang dia sukai. Karena dia akan meminta mereka untuk menyiapkan sesuatu yang Yuna sukai. Pada dasarnya, dia terpaksa menerima undangan itu karena ibu Sean sudah menegaskannya. Dia tidak mau menerima penolakan. Mereka berdua setuju. Pertemuan akan diadakan pada pukul 12:30. Dan ibu Sean dengan gembira mengucapkan selamat tinggal. Sean meminta maaf kepada Yuna atas kelakuan ibunya. Yuna memberitahu Sean bahwa tidak masuk akal baginya untuk pergi ke rumahnya tanpa alasan apapun. Dia memintanya untuk meminta maaf kepada ibunya atas namanya. Sean bersikeras bahwa dia diundang itu seharusnya sudah menjadi alasan yang cukup baginya untuk pergi. Dia pergi dengan cepat sambil mengatakan akan menunggunya di depan gereja dekat rumahnya pada hari Sabtu. Yuna mencoba menolak lagi, tapi dia menolaknya. Bahkan sebelum Yuna sempat menyelesaikan kalimatnya, tapi dia sudah pergi. Kenapa dia melakukan ini, pikirnya. Gosip bahwa ibu Sean mengundang Yuna makan siang menyebar dengan cepat dan tentu saja, sementara beberapa siswa yang menyaksikan kejadian itu menggosipkannya. Hesu kaget mendengar berita itu. Dia gemetar karena marah, mengetahui bahwa Yuna mengabaikan peringatannya untuk menjauhi Sean. Jin yang sedang tidur di kelas mendengar Hesu dan teman-temannya menggosipkannya. Dan itu jelas sedikit mengganggunya merasakan salah satu lukanya kembali perih. Dia mencatat dalam hati untuk tidak membuat Yuna marah karena seperti ibunya. Dia mungkin juga punya tamparan yang dahsyat. Sean kembali ke kelas yang membuat Jin memikirkan apa yang baru saja dia dengar. Kenapa ibu Sean mengundang Yuna untuk makan siang bersama mereka? Tapi saat Yuna kembali ke kelas Jin dan Yuna tidak membicarakan apapun. Mereka hanya saling menatap dalam diam. Dia memperhatikan bahwa Yuna lebih gelisah dari biasanya. Jin bertanya-tanya apa yang mungkin sedang dipikirkan Yuna saat ini. Dia suka saat Yuna fokus belajar. Sepertinya dia memancarkan aura khusus di sekelilingnya, dunia di sekitarnya seakan menjadi hening. Dan mata Yuna sesekali bersinar saat dia menggerakkan penanya. Suara goresan penanya di atas kertas terdengar menyenangkan. Itulah mengapa Yuna istimewa, dia membuatnya tidak merasa sendirian. Dan dia satu-satunya orang yang bisa melakukan itu. Hidup yang hanya diisi dengan bersembunyi seperti ini jauh lebih membuat frustrasi daripada yang dibayangkan. Tidak tahu kapan ini akan berakhir membuatnya jadi jauh lebih tak tertahankan. Dan di tengah semua itu, Yuna adalah satu-satunya yang menarik perhatiannya. Dia terkenal di sekolah, meskipun dia sepertinya tidak menyadarinya. Tapi karena nilainya yang bagus, orang-orang penasaran tentangnya, tapi dia tidak bergaul dengan siapapun. Faktanya jika ada yang mencoba mendekatinya, dia dengan cepat mendorong mereka menjauh. Seolah-olah dia ingin tetap menyendiri, yang membuat orang-orang semakin menggosipkannya. Tetap saja. Dan dia duduk di depannya, dia jadi lebih sering menyadari kehadirannya. Jin tidak pernah penasaran tentangnya sebelumnya, tapi karena mereka berada di kelas yang sama. Tidak peduli berapa kali dia tertidur dan bangun, dia selalu ada di sana. Duduk dengan cara yang paling sopan menulis di buku catatannya. Dia bertanya-tanya, apakah dia benar-benar sangat menikmati belajar sampai-sampai dia bersenang-senang dengannya? Atau mungkin dia mendedikasikan dirinya begitu keras karena merasa belajar adalah satu-satunya jalan keluarnya. Pikiran Jin sepenuhnya dipenuhi oleh Yuna. Dia telah belajar banyak tentangnya, hanya dengan mengamatinya selama berhari-hari. Salah satu hal yang dia perhatikan adalah tatapannya seringkali mengarah pada Sean. Jin merasa sedikit kecewa, berpikir bahwa sama seperti kebanyakan gadis di sekolah, Yuna juga telah terpikat oleh Sean. Tapi dia juga memperhatikan cara dingin dan acuh tak acuh Yuna memperlakukan Sean. Ketika Sean mencoba mendekatinya, yang anehnya membuat Jin tersenyum, tanpa benar-benar tahu alasannya. Akan kuberitahu, Jin sayang, kamu sudah kepincut dengan Yuna, dasar bocah konyol. Tapi Jin percaya bahwa hubungan seperti itulah yang akan dia miliki dengannya sebagai seorang pengamat. Sisi dengan kesan yang lucu dan tak terduga.
Jin tersenyum memikirkan semua ini. Sampai suatu hari dia menemukannya di rumah kecil itu dan kemudian dia bertemu dengan sisi Yuna yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Menyenangkan sekali mengamati Yuna dan dia menyukai hubungan rahasia yang mereka miliki dan mengekspresikan dirinya dengan bebas. Itulah mengapa dia tidak ingin semuanya berubah. Saat mereka berada di rumah kecil itu bersama dia merasa bisa menjadi dirinya sendiri. Tidak ingin mereka menjauh. Tapi, sejak dia melihat apa yang terjadi antara Yuna dan ibunya, dia menyadari Yuna telah menghindarinya meskipun dia pikir Yuna tidak seharusnya merasa malu akan hal itu. Lagi pula, tidak ada yang memilih untuk dilahirkan dari orang tua yang brengsek. Namun dia tahu dia perlu melakukan sesuatu untuk mengubahnya. Jin menghela napas berpikir, akan lebih baik jika dia tidak melihat apa-apa sama sekali. Dan sekian untuk hari ini teman-teman. Aku harap kalian menikmati ceritanya. Apa yang kalian pikirkan? Aku harus akui, aku tidak menyangka akan sesuka ini dengan ceritanya. Tapi aku sangat menyukainya. Yuna dan Jin adalah karakter yang sangat menarik. Dan kurasa karena kita mengikuti mereka sejak masa remaja, mereka akan punya banyak ruang untuk berkembang. Benar sekali, kalian tidak salah dengar. Beritahu aku di kolom komentar apa pendapat kalian dan apa yang kalian tunggu-tunggu. Dan jika kalian mau lebih banyak lagi, jangan lupa untuk like ke video ini dan subscribe. Chapter-chapter selanjutnya di cerita ini akan menampilkan para karakternya saat dewasa, supaya kalian tidak ketinggalan unggahan baru lainnya. Judul dari seri ini adalah The Dawn to Come. Dan rekap kita kali ini sampai chapter 12. Salam sayang dan sampai jumpa lagi.